Saya meler banget. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan membaca dan mentelaah Al-Wasail Al-Mufidah lil Hayati Sa'idah karya Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimallahu ta'ala dengan penjelasan dari Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizallahu ta'ala wa wafaqahu. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa mimma yudfa'u bi alhamu wal qalaqu, dan di antara kiat untuk mencegah alhamu, kerisauan memikirkan sesuatu yang belum terjadi, wal qalaqu, dan kecemasan hati, adalah mengumpulkan pikiran seluruhnya. Mengumpulkan pikiran seluruhnya, terjemah bebasnya fokus ya. Fokus untuk perhatian dengan aktivitas hari ini. Kemudian memutus pikiran untuk memberikan perhatian di masa yang akan datang. Memutus pikiran artinya sama sekali tidak memikirkan. Dan sama sekali tidak memikirkan kesedihan berkenaan dengan waktu yang telah berlalu. Oleh karena itu, maka Nabi SAW memohon perlindungan kepada Allah dari dua penyakit kejiwaan, yaitu al-hammi, kegalauan memikirkan sesuatu yang belum terjadi, wal hazani atau al-huzni, dan larut dalam kesedihan memikirkan yang telah terjadi. Maka larut dalam kesedihan itu tidaklah larut dalam kesedihan berkenaan dengan hal yang telah terjadi itu tidak bermanfaat. Karena hal yang telah berlalu la yumkinu radduha, tidak mungkin dikembalikan dan tidak mungkin istidrakuha, diperbaiki. Yang berlalu ya sudah berlalu. Demikian juga alhamu, kegalauan memikirkan perkara alladzi yahdusu, yang akan terjadi itu seringkali yadurru, seringkali membahayakan dan merugikan, disebabkan ketakutan yang berlebihan terhadap masa depan. Maka hendaknya seorang hamba, hendaknya seorang muslim itu menjadi ibna yaumihi, orang yang fokus dengan kegiatannya, kebutuhannya saat ini. Sehingga dia kumpulkan kesungguhannya, rajinnya untuk memperbaiki hari ini. Dan memperbaiki waktu sekarang ini. Karena mengumpulkan hati terjemah bebasnya fokus. Maka fokusnya hati dan pikiran ala dzalika, untuk melakukan kebutuhan hari ini, kepentingan saat ini, maslahat saat ini, itu yujibu takmilal akmali, itu akan menyebabkan aktivitas kita hari ini itu bisa sempurna.
Dan yang kedua akan menjadi sibuk dengan aktivitas hari ini akan menjadi alat seorang hamba terhibur dari al-hammi wal hazani, dari kegalauan memikirkan sesuatu yang belum terjadi dan larut dalam kesedihan berkenaan dengan sesuatu yang telah terjadi. Maka misalnya anak muda, misalnya anak muda jangan terlalu galau memikirkan apa yang nanti akan terjadi. Anak muda yang masih single sendiri, jangan terlalu galau memikirkan apa yang akan terjadi setelah nikah nanti. Padahal belum ada rencana untuk menikah, tapi sudah galau. Nanti saya nikah itu tinggal di mana ya? Ini gimana kalau dapat orang desa tinggal di pelosok gunung lagi. Ini nanti gimana ininya? Nanti kalau dapat orang Jakarta jadi orang Jakarta, nanti gimana di sana gitu. Padahal masih kapan rencananya nikah? Wah ya masih nanti kalau selesai kuliah misalnya, masih 4-5 tahun lagi. Sekarang sibuk apa? Ya mau sibuk belajar. Tapi tidak fokus dengan kesibukan belajar, cuma memikirkan ini dan itu yang masih belum akan terjadi. Nah, ini sikap yang tidak benar. Yang benar sekarang kegiatan di hari-hari ini apa? Rencana hari-hari ini apa? Rencana hari-hari ini adalah karena habis SMA mau belajar, mau lanjut belajar sambil mengumpulkan skill untuk hidup. Nah, jika demikian rencana hari ini ya fokus ke itu. Jangan mikirkan nanti dapat istri orang mana, nanti gimana ini tinggal di tempat istri, nanti kemudian kalau punya anak itu gimana susahnya ya, udah mikirkan demikian. Nah, ini terlalu takut dengan masa depan, akhirnya malah membahayakan dan merugikan diri sendiri. Demikian juga jangan terbelenggu dengan masa silam yang menyedihkan dan larut dalam kesedihan. Dan larut dalam kesedihan, misalnya kesedihan karena kehilangan orang yang dicintai, ibu yang meninggal dunia atau ayah meninggal dunia atau anak yang meninggal dunia, itu saja dipikirkan. Akhirnya kita tidak produktif, kita tidak bisa memberikan manfaat untuk diri sendiri dan orang lain. Nah, lanjutnya, dan Nabi SAW ketika beliau berdoa dengan satu doa atau mengajari umatnya satu redaksi doa, hanyalah maknanya yahutsu, motivasi di samping meminta tolong kepada Allah dan berharap karunia Allah, motivasi untuk ala jiddi, untuk sungguh-sungguh, untuk rajin, fitahakuk, untuk mewujudkan lihusuli ma yada'u bihusulihi, untuk memastikan terwujudnya apa yang didoakan, isi doa. Litahak untuk mewujudkan lihusulima terjadinya ma yada'u, konten doa yang dipanjatkan agar tahakuk pasti lihusulihi terjadi dan terwujud, dan meninggalkan konten doa yang Nabi berdoa supaya tercegah darinya. Maka ini satu faedah yang penting tentang makna di balik doa. Ketika Nabi mencontohkan satu doa atau ngajari satu redaksi doa, maka di sini
Maka dalam doa yang Nabi ajarkan dengan perbuatannya atau lisannya itu mengandung dua makna. Yang pertama adalah doa itu sendiri. Kita diajarkan untuk berdoa dengan doa yang Nabi ajarkan. Kemudian yang kedua itu motivasi dari Nabi agar kita bisa mewujudkan isi kandungan doa. Jika doanya adalah doa permintaan ini dan itu. Dan jika doanya adalah memohon perlindungan dari ini dan itu, maka kandungan doa adalah motivasi untuk terhindar dari hal-hal tersebut. Ini makna dibalik doa yang Nabi ajarkan. Kenapa bisa demikian? Karena doa itu bergandeng dengan tindakan dan aksi. Sehingga seorang hamba bersungguh-sungguh melakukan hal yang manfaat baginya dalam aspek agama ataupun dunia. Dan memohon kepada Rabb-Nya agar sukses apa yang jadi maksudnya. Dan minta tolong kepada Allah untuk terwujudnya kesuksesan maksud itu. Sebagaimana sabda Nabi SAW, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wala ta'jiz. Antusiaslah, semangatlah untuk melakukan hal yang manfaat, minta tolong sama Allah, dan jangan merasa tidak bisa. Wa idza asabaka syai'un, dan jika ada sesuatu yang terjadi berbeda dengan rencana, target dan harapan, maka jangan katakan lau anni fa'altu kana kada wa kada. Seandainya aku lakukan, niscaya akan terjadi demikian dan demikian. Walakin kul, akan tetapi katakan qaddarallahu, ada dua cara baca. Qaddarallahu yang maknanya qaddarahullahu, atau cara baca yang kedua sebagai mubtada qaddarullahi, terus Allahnya majrur karena mudhaf ilaih. Qaddarallahu atau qaddarullahi wa ma syaa fa'ala. Fa inna lau, karena andai-andai itu taftahu amal syaitan, membuka aktivitas setan, yaitu membuat sedih orang yang beriman. Diriwayatkan oleh Muslim. Maka Nabi SAW menggabungkan antara perintah untuk semangat, antusias, melakukan hal yang manfaat dalam setiap keadaan, digabung dengan minta tolong kepada Allah. Kemudian yang ketiga, adamul inqiyad, tidak pasrah dengan al-ajiz, merasa tidak mampu. Nah, ajiz yang dimaksudkan di sini, kata Ibnu Sa'di rahimallahu ta'ala, alladzi wal qaslud daru. Ajiz di sini artinya malas yang merugikan. Maka jangan pasrah kepada merasa tidak mampu, wa bainal istislam, dan pasrah kepada perkara yang telah berlalu, an-nafidah yang telah terjadi, dan menyaksikan dan menghadirkan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi SAW di hadis ini menjadikan segala urusan kita itu menjadi dua kategori. Kategori yang pertama, yumkinul abda as-sa'yu fi tahsili, memungkinkan bagi seorang hamba untuk berupaya mendapatkannya, atau mendapatkan apa yang memungkinkan, atau mencegahnya, atau meminimalisirnya. Maka untuk hal-hal ini maka hendaknya seorang hamba menampakkan jeripayahnya di satu sisi dan meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar terwujud hal tersebut. Ini dilakukan untuk hal-hal yang yumkin
as-sa'yu fi tahsilihi. Untuk sesuatu yang seorang itu mungkin untuk mendapatkannya secara sempurna. Atau enggak, ya mendapatkan apa yang mungkin didapatkan. Atau mencegahnya. Atau meminimalisirnya. Kalau untuk manfaat, maka dua hal ini. Bisa mendapatkannya 100%, atau ya mendapatkan semaksimal mungkin yang bisa didapatkan. Ini beda antara yang pertama dan yang kedua. Yang pertama itu bisa seorang itu bisa berupaya untuk bisa dapat utuh 100% manfaat tersebut, atau tahsilu ma yumkinu minhu, bisa mendapatkan semaksimal mungkin yang bisa didapatkan meskipun tidak 100%. Nah, sedangkan untuk bahaya, untuk sesuatu yang merugikan, maka dicegah sehingga bahaya tersebut sama sekali tidak terjadi atau tidak bisa dihindarkan, maka takhfif, diminimalisir sebisa mungkin. Wa qisman, kemudian kategori yang kedua, la yumkinu fihi dzalika, tidak mungkin melakukan itu semua. Maka hendaknya hamba itu merasa tenang, dengannya ridho dan pasrah dengan takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah diragukan, mempertimbangkan, memperhatikan hadal asal, kaidah ini itu akan jadi sebab kegembiraan dan hilangnya al-hammi wal ghammi, kegalauan memikirkan sesuatu yang belum terjadi, wal ghammi atau kerisauan memikirkan sesuatu yang sedang terjadi. Kemudian qala syarih hafizallahu taala wa faqahu, musannif rahimallahu taala menyebutkan di sini sebab yang keempat yang dengannya tercegahlah dari hati hammuhu wa qalaquhu, kegalauannya memikirkan sesuatu yang belum terjadi dan kecemasannya, yaitu mengumpulkan seluruh pikiran, fokus alat istighal, untuk sibuk dengan wadhifatil waqti, tugas saat ini, mimma huwa fil amalil hadiri, itulah hal-hal yang perlu dilakukan saat ini. Kemudian memutus pikiran untuk tidak istirsal. Istirsal itu larut dalam luhukil hammi. Luhukul hammi artinya terjadi atau mengalami kegalauan tentang masa depan atau kesedihan tentang masa yang telah berlalu. Maka poin ini adalah turunan dari satu kaidah penting untuk perbaikan hati. Maka ada kaidah penting dalam perbaikan hati, yaitu kaidah hirasatul khawatiri, menjaga lintasan pikiran. Karena lintasan pikiran seseorang itulah yang menggerakkannya. Maka jika seorang itu tidak memberikan perhatian untuk menjaga lintasan pikirannya, sebagaimana kata Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, lahiqahu bidzalika, maka gara-gara tidak menjaga pikirannya, maka lahiqahu, dia akan tertimpa kekurangan yang hebat, ketidaksempurnaan yang luar biasa dalam masalah dunia, dan siksaan yang demikian keras di akhiratnya nanti. Maka di antara bagian yang tercakup di bawah bab menjaga lintasan pikiran adalah hendaknya seorang muslim sibuk bima huwa fihi, dengan aktivitasnya, dengan tugasnya di waktu itu. Tidak menoleh, tidak terlalu menoleh mayustakbalu,
apa yang akan datang fil waqtil qadim di masa depan. Tidak pula wala husnin, tidak pula bersedih hati, ya, larut dalam kesedihan hal-hal yang menyedihkannya di waktu yang telah berlalu. Sebagaimana ungkapan sebagian orang, nasihat sebagian orang, la tahzan lima fat wa la tufakir bima huwa'at. Jangan terlalu sedih, jangan larut dalam kesedihan untuk hal yang lima fat, apa yang telah berlalu di masa lalu, hal yang tidak didapatkan di masa lalu, dan jangan memikirkan bima huwa'at, sesuatu yang baru akan datang. Maka seorang itu mutaraddidun baina umurin salasatin. Kalau terjemah letarlaknya mutaraddidun itu bolak-balik. Itu terjemah letarlaknya. Terjemah bebasnya mungkin keadaan seseorang itu berputar di antara tiga kemungkinan. Kondisi seseorang itu ya kurang itu hanya mutar pada tiga kemungkinan. Yang pertama, ya, sibuk dengan urusan hari ini. Yang kedua, sibuk memikirkan perkara yang masih akan terjadi. Yang ketiga, sibuk memikirkan perkara yang sudah berlalu. Maka orang yang menyibukkan perkara hari ini, maka dia mengumpulkan hatinya, yaitu fokus untuk mencegah alham, kegalauan yang belum terjadi, dan al-gham, dan keresahan tentang sesuatu yang sedang terjadi dari dirinya. Dia usir, dia cegah dari dirinya. Sedangkan jika seorang itu sibuk dengan masa depan, maka dijamin sibuk memikirkan masa depan, ya, bukan bekerja untuk masa depan. Melakukan step-step untuk menuju masa depan, bukan. Cuma sibuk memikirkan masa depan. Maka dijamin dia akan tertimpa penyakit jiwa alhamu. Cuma galau, was-was, gimana besok, gimana nasibku, gimana. Yang ketiga, jika orang itu sibuk, yaitu pikirannya sibuk memikirkan perkara yang telah terjadi, maka dijamin akan tertimpa al-huzn, yaitu dipenjara oleh masa lalunya. Namun jika seorang itu mengumpulkan hatinya itu fokus dengan wadhifatil waqti, tugas hari ini, maka sempurnalah aktivitas yang dia lakukan. Dan dia akan terhibur sehingga terhindar dari kesedihan, wal humum, dan terhindar dari gham, dari kesusahan yang menimpanya disebabkan mengingat-ingat masa lalu atau perhatian dengan pikiran dengan masa depan. Kemudian Musannif Ibnu Sa'di rahimahullah ta'ala menyebutkan hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang menunjukkan, yang jadi dalil untuk kaidah ini. Yaitu sabda Nabi SAW yang tadi telah kita baca. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jiz. Wa idza asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kana kada wa kada. Law anni fa'altu kana kada wa kada, walakin kul qadarullahu atau qadarullahi wa ma syaa fa'ala. Fa inna law taftahu amala syaitani. Maka Nabi SAW arsyada mengajari kita dalam hadis ini tiga kaidah atau tiga hal yang menjadi kiat terwujudnya kebahagiaan bagi seorang hamba. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimallahu ta'ala. Yang pertama, antusias dan semangat untuk sibuk dengan hal yang manfaat. Yang kedua, minta kepada Allah Azza wa Jalla untuk bisa melakukannya. Yang ketiga, meninggalkan al-ajiz, merasa tidak bisa melakukan hal yang manfaat itu.
Jangan pasrah dengan kemalasan. Ya. Jangan pasrah pada kemalasan. Jangan larut dalam rohah, rehat, leha-leha, wada'ah, dan kenyamanan. Ya, tinggalkan zona nyaman. Ya, buang jauh-jauh rasa malas. Ya, katakan saya bisa. Ya, katakan bahasanya saya mampu. Ya, bismillah saya mampu. Gitu. Maka jika seorang hamba itu mengumpulkan 3 hal ini dalam hal yang dia cari, maka akan mudah baginya masalah kebahagiaan. Mudah baginya untuk mendapatkan kebahagiaan. Kemudian Nabi SAW mengajari agar kita petakan urusan kita itu menjadi 2 kategori. Adalah urusan kita, kepentingan-kepentingan kita, ya, itu dipetakan jadi 2 kategori. Yang pertama, mungkin bagi seorang hamba untuk mendapatkannya secara maksimal atau mendapatkan yang mungkin untuk didapatkan. Itu jika adalah masalah maslahat. Untuk madarat, untuk hal yang bahaya, mungkin untuk dicegah secara total atau diminimalisir. Nah ini berkenaan dengan makanan dakhilan yang termasuk dalam kemampuan hamba dan kemampuannya. Wa makanan min hadal jinsi. Maka untuk aktivitas jenis ini, maka hamba itu diperintahkan untuk antusias, melakukan hal yang manfaat. Minta tolong kepada Allah dan jangan merasa tidak mampu untuk melakukannya. Kemudian kategori yang kedua, tidak mungkin hamba untuk berbuat apapun. Karena itu takdir yang telah terjadi. Tidak mampu untuk kembali mencegahnya. Untuk mengembalikannya. Meskipun hanya seukur anmulah. Anmulah itu ruas jari. Ruas jari ini di jari kita ini ada 3 ruas. Nah, masing-masing ruas namanya anmulah atau unmulah. Nah, kategori yang kedua inilah yang Allah takdirkan an-nafidhu, yang telah terlaksana, yang telah terjadi. Maka hamba itu diajari, diberi bimbingan untuk melakukan hal yang itu menjadi kebaikan baginya dan akan menjadi kebaikan untuk keadaannya, yaitu pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, pasrah dengan takdir Allah dan tinggalkan upaya menentang takdir dengan berandai-andai. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yu'min billahi yahdi qalbah." Siapa yang beriman kepada Allah, maka Allah akan berikan hidayah pada hatinya. Al-Qamar rahimahullah taala mengatakan, itulah seorang yang tertimpa musibah, lantas dia yakin bahwasanya musibah itu adalah takdir dan ketentuan Allah, lantas dia pun ridha dan pasrah. Dan wa dzukira hadal makna, dan pesan yang semisal disebutkan juga dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Kemudian qala al-musannifu rahimallahu taala faslun wa min akbar asbabil insirahi sadri wa min akbaril asbabil insirahi sadri wa tama'ninatihi al-iktsaru min dzikrillah. Di antara sebab paling efektif untuk lapangnya dada, tenangnya dada adalah banyak mengingat Allah. Karena hal tersebut memiliki pengaruh yang luar biasa untuk lapangnya dada dan tenangnya hati, hilangnya hammihi, hal yang membuat keresahan dirinya untuk sesuatu yang belum terjadi, wa ghammihi, dan kegelisahannya, kecemasannya untuk sesuatu yang sedang terjadi. Dalilnya firman Allah Ta'ala, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah dengan mengingat Allah,
hati akan menjadi tenang. Maka mengingat Allah itu memiliki dampak yang luar biasa untuk terwujudnya hadal matlub, cita-cita ini. Yaitu cita-cita untuk memiliki dada yang lapang dan hati yang tenang. Kenapa zikir itu bisa punya pengaruh terwujudnya ketenangan hati? Yang pertama, li khasiyatihi. Karena kekhasan yang ada pada aktivitas zikir. Ini punya khasiat yang khas. Khasiat yang khas yang ada pada zikir itu punya khasiat khas untuk mewujudkan ketenangan hati. Kemudian yang kedua, karena ketika seorang berzikir, hamba itu berharap mendapatkan pahala dan ganjaran. Qala syarih wafaqahullahu, musannif rahimallahu ta'ala menyebutkan kiat yang kelima untuk lapangnya dada dan tenangnya hati, yaitu banyak-banyak berzikir mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala berdasarkan surat Ar-Ra'du ayat yang ke-28. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Karena hati manusia idza tagharrarat bi halawati dzikrillahi, dengan manisnya aktivitas berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka hati akan tenang, wasakana dan tenang, wasabata dan kokoh, yaitu tidak goncang, walam yalhaqhu dan tidaklah dia tertimpa naqsun, tertimpa kekurangan. Roro itu bisa berputar-putarnya air di tenggorokan, merasuk lah gitu ya. Kita terjemahkan dengan merasuk. Maka jika rasa manis mengingat Allah Subhanahu wa taala itu masuk ke dalam hati, maka hati akan tenang, wasakana dan tenang, wasabata dan kokoh, yaitu tidak guncang dan tidak bingung, dan dia tidak mendapatkan naqsun, kekurangan. Namun wa idza fataha, jika dia kehilangan hadduha min dzikrillahi, bagian dari atau kehilangan hadduha, bagiannya dari mengingat Allah, kehilangan bagiannya dari mengingat Allah, ya artinya ya, tidak ingat Allah gitu. Maka jika hati itu tidak diisi dengan aktivitas mengingat Allah, maka dia akan tertimpa tasyawus, gangguan, kemudian kekacauan, tabalbul, kekacauan biqadri hadal faiti, berbanding lurus dengan kehilangan tersebut, berbanding lurus dengan besaran zikrullah, aktivitas zikrullah yang hilang dari dirinya. Abdullah bin Aun rahimallahu ta'ala mengatakan, dzikrun nasi da'un wa dzikrullahi dawa'un. Menyebut-nyebut manusia, membahas orang, si A bagaimana, si B seperti apa, itu jadi penyakit hati.
Jadi penyakit hati karena hasad, penyakit hati jengkel, penyakit hati riba, dan penyakit hati yang lainnya itu buah kalau membicarakan orang, mengingat-ingat orang, atau menyebut-nyebut orang. Dzikrun itu bisa ingat, bisa menyebut. Kalau ngingat-ingat orang atau nyebut-nyebut orang, jadinya penyakit. Namun wadzikrullahi, namun mengingat Allah atau menyebut-nyebut Allah, itu dawaun, jadi obat bagi hati. Makna perkataan Abdullah bin Aun ini seorang yang sibuk mengingat atau menyebut-nyebut manusia, dia sibukkan hatinya dan jiwanya dengan hal-hal yang membahayakan dirinya, yaitu fikil wal qal, yaitu berita yang tidak jelas. Berita-berita yang tidak jelas, rumor, wataqlibil ahwal, dan bolak-baliknya perubahan keadaan dan perbuatan. Dan ini membahayakan hatinya. Sibuk dengan kila wakala, rumor, isu, wataqbil ahwal, dan perubahan, mengikuti perubahan kondisi. Adapun mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah obat ala kulli halin, apapun kondisinya. Oleh karena itu, Allah Zat yang Maha Bijaksana memerintahkan untuk banyak-banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sabaqa al-mufaridun. Sabaqa itu dahulu. Namun terjemah bebasnya itu bisa artinya dahulu sampai finish, berarti menang. Al-mufaridun, orang-orang yang bersendirian. Dia berada di depan sendiri dan dialah pemenangnya. Para sahabat bertanya, siapa itu al-mufaridun? Nabi sampaikan, orang yang banyak mengingat Allah, baik laki-laki ataupun perempuan. Dan di antara kiat penting baiknya kondisi hati dalam manakala seorang itu memperhatikan mulahidhan bidzikrillahi, dari kata-kata lafdh ya. Muhafidhan, rutin untuk berzikir. Muhafidhan itu biasa diterjemahkan letterlek, menjaga. Ini kurang pas ya. Muhafidhan itu bukan, terjemahnya bukan menjaga, namun merutinkan. Ya, merutinkan. Ya, mulidhan dari kata-kata ladha itu juga merutinkan. Lazimahu walam yufariqhu. Tidak pernah terpisah. Jadi rutin. Mulidhan rutin berzikir mengingat Allah, muhafidhan sama rutin berzikir mengingat Allah. Ya, maka berzikir jadi aktivitas harian dan rutinitas harian. Maka jika seorang hamba kan ala hadal hal, dalam keadaan demikian, tercatat baginya pahala yang besar. Nah, para ulama berselisih pendapat untuk batasan seorang itu disebut banyak mengingat Allah. Al-aqwal ada banyak pendapat. Pendapat yang paling kuat yang disebutkan oleh Abu Amr atau Abu Umar Ibnu Salah di Fatawihi, di fatwanya yang diikuti oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnul Qayyim, yaitu man hafadha ala adhkaril muwadhafa fil yaumi wal lailah. Orang yang rutin untuk membaca zikir-zikir
zikir-zikir spesifik dalam sehari semalam. Itu zikir dari bangun tidur sampai tidur lagi. Bangun tidur, kemudian kamar mandi, zikir kamar mandi, berwudu, zikir mau wudu, doa setelah selesai wudu, keluar rumah baca doa keluar rumah, masuk masjid baca doa masuk masjid, setelah sholat baca zikir, setelah selesai sholat keluar masjid baca zikir keluar masjid, naik kendaraan zikir baca bacaan untuk naik kendaraan dan seterusnya. Dari aktivitas harian, dari tidur, dari bangun tidur sampai tidur lagi. Wa taqallubil ahwal, dan zikir-zikir ketika terjadi perubahan keadaan. Turun hujan, baca zikir, mendengar halilintar, baca zikir. Ada perubahan-perubahan apa? Maka berzikir sebagaimana yang dituntunkan. Nah, siapa yang demikian? Membaca zikir zikir yang disyariatkan, zikir yang ditugaskan, muadzafah yang ditugaskan, yang diperintahkan dalam aktivitas sehari dan semalam, dari bangun tidur sampai tidur lagi, dan ketika terjadi berbagai macam perubahan keadaan, maka dialah orang yang tergolong banyak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga siapa yang merutinkan untuk zikir pagi dan petang, zikir siang dan malam, dan zikir-zikir yang berkaitan dengan berbagai macam keadaan, semacam masuk masjid, keluar masjid, masuk toilet, keluar dari toilet, maka dia adalah min jumlati, bagian dari orang yang banyak mengingat Allah, baik laki-laki ataupun zakirat perempuan. Kemudian qala al-musannif rahimallahu taala, kadzalika demikian juga di antara kiat untuk mendapatkan hati yang tenang adalah menceritakan nikmat Allah, dan nikmat Allah adalah baik nikmat yang terlihat ataupun yang nikmat yang tidak terlihat. Maka mengenali nikmat dan membicarakan nikmat itu menjadi alat yang dengannya Allah akan mencegah al-hammi wal gham, kegalauan tentang apa yang akan terjadi dan keresahan sesuatu yang sedang terjadi, dan akan mendorong seorang hamba untuk bersyukur. Dan syukur adalah level yang paling tinggi dan kedudukan yang paling mulia. Meskipun seorang hamba itu dalam kondisi fakir, kondisi sakit, atau bala, kondisi-kondisi bala yang lain, kondisi-kondisi susah yang lainnya. Maka jika seorang hamba qabala, membandingkan, qabala di sini artinya membandingkan. Qabala maknanya banyak. Bisa artinya bertemu, bisa artinya kebalikan. Nah, kalau di sini karena ada baina dan baina artinya membandingkan. Maka jika seorang hamba membandingkan antara nikmat-nikmat Allah yang tidak bisa dihitung, la tuhsa, tidak bisa terhitung, adun, dengan hitungan, wala hisab pun tidak pula hitungan, lantas dia bandingkan dengan hal yang tidak dia sukai yang terjadi pada dirinya, makruh, hal yang tidak disukai yang asoba yang terjadi pada dirinya. Maka jika dia lakukan perbandingan, matanya nilainya berapa, satu matanya nilainya berapa, hidungnya nilainya berapa, bisa bernapas nilainya berapa, menghirup oksigen gratis gak pakai alat berapa nilainya, mendengarnya, bisa menggerakkan tangan, bisa mengedipkan mata, bisa kemudian nelan, makan sendiri, ngunyah gitu. Semuanya dinilai, kemudian dibandingkan dengan hal yang tidak nyaman, hal yang tidak disukai yang terjadi, maka apa kesimpulannya? Lam yakunil makruhi ilan ni'ami nisbatun. Maka
tidak ada nisbah, tidak ada apa-apanya antara hal yang tidak disukai yang terjadi dengan nikmat Allah yang demikian banyak. Bahkan hal yang tidak disukai dan berbagai macam musibah yang dengannya Allah menguji hamba. Lantas hamba dalam musibah tersebut menunaikan tugasnya, yaitu bersabar dan ridho dan pasrah. Maka akan ringan tekanan musibah dan akan enteng beban berat musibah. Bahkan ketika seorang hamba itu mengangankan, mengharapkan pahala musibah dan pahalanya, dan beribadah kepada Allah dengan melaksanakan tugasnya ketika mendapatkan musibah, yaitu sabar dan ridha, maka yada'u al-asya'a, maka hamba ini akan meninggalkan hal-hal yang pahit menjadi manis. Maka manisnya pahala musibah akan membuatnya lupa pahitnya sabar. Dan di antara perkara yang paling efektif dalam masalah ini, yaitu ketika seorang itu mendapatkan musibah, adalah melaksanakan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW dalam hadis sahih berikut ini. Ungduru ila man huwa asfala minkum. Lihatlah orang yang di bawah kalian. Jangan lihat orang yang di atas kalian. Fa'inau ajdaru ala tasdaru nikmatallah alaikum. Dengan demikian maka kalian lebih layak untuk tidak meremehkan dan tidak mengecilkan, menganggap remeh dan menganggap kecil nikmat Allah yang Allah berikan pada kalian. Maka seorang hamba jika dia pasang di antara dua matanya, perhatian yang penting ini, maka akan dia lihat bahasanya dirinya itu lebih unggul daripada banyak orang dalam kesehatan dan hal-hal dan derivatnya, dalam rizki dan berbagai macam turunannya. Mama balagat bi al-halu, apapun kondisinya. Apapun kondisinya. Itu ternyata dia jauh lebih sehat dari banyak orang. Ternyata rezekinya itu jauh lebih baik daripada banyak orang. Sehingga hilanglah cemasnya, hilanglah kegalauannya, hilanglah kegalauannya memikirkan yang terjadi atau yang sedang terjadi, dan bertambahlah gembiranya dan irtiyatuhu dan rasa senangnya dengan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan, yang ternyata dia itu faqa, lebih unggul dalam nikmat-nikmat tersebut dibandingkan banyak orang yang banyak orang itu huwa dunahu fiha, yang di bawahnya dalam nikmat-nikmat tersebut. Demikian juga ulama setiap kali lama seorang hamba itu merenungkan nikmat-nikmat Allah yang ada pada dirinya, baik nikmat lahiriah ataupun nikmat batiniyah, nikmat agama ataupun nikmat dunia, maka dia akan lihat bahasanya Tuhannya telah memberikan kepadanya kebaikan yang sangat banyak, telah mencegah darinya kejelekan yang berbilang, dan tidaklah diragukan bahasanya hal ini akan mencegah kegalauannya dan kerisauannya dan menyebabkan gembira dan gembira. Qala syarih wafaqahullah, musannif rahimallahu taala di sini menyebutkan kiat yang keenam untuk lapangnya dada dan tenangnya hati dan kebahagiaan seorang hamba, yaitu membicarakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam hal tersebut membicarakan nikmat berarti pengakuan kepada Allah kalau dia Allah adalah Rabb, sang pengatur, dan ketundukan kepadanya kalau dia adalah uluhiyah, dengan beribadah kepadanya. Dan semakin bertambah kualitas penghambaan seorang hamba kepada Allah bil ikrar, dengan pengakuan terhadap rububiyah dan kepatuhan dan kepasrahan uluhiyah, raja'a ala nafsi bil quwwah, maka dia akan
mendapatkan kekuatan dirinya. Dan dia akan mendapatkan kelapangan hatinya dan ketenangan hatinya. Dan inilah yang Allah perintahkan kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam di akhir surat Ad-Duha. Setelah Allah addada itu menyebut satu-satu. Setelah Allah menyebutkan satu persatu nikmat yang Allah berikan kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, maka Allah perintahkan Nabi-Nya untuk membicarakan nikmat Allah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits." Adapun nikmat Rabbmu bicarakanlah. Dan perintah Allah untuk sang Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah perintah untuk kita umatnya. Sebagaimana kata Ibnu Asim di Al-Murtaqa, "Wa tsabitun man fa'ala rasulu lana siwa ma khassuhud dalilu." Wa tsabitun dan validlah bahasanya apa yang dilakukan oleh sang Rasul untuk kita, apa yang dilakukan oleh sang Rasul itu lana berlaku untuk kita. Siwa selain yang dikhususkan oleh dalil. Maka semua perintah yang diperintahkan pada sang Nabi sallallahu alaihi wasallam, hukum asalnya kita membersamai Nabi di dalamnya selama tidak terdapat dalil yang membedakan antara kita dengan sang Nabi. Sebagaimana anak keturunan yang tersisa dari keturunan Nuh alaihissalam diingatkan dengan kaidah yang agung ini, yaitu dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Dzurriyyatan, hai anak keturunan orang yang kami bawa bersama Nuh. Innahu sesungguhnya Nuh itu adalah seorang hamba yang sangat bersyukur." Dzurriyyata di sini munada, maknanya ya dzurriyyatan, hai anak keturunan orang yang kami bawa bersama Nuh. Itulah anak keturunan yang masih eksis di bumi dari keturunan Adam. Ketahuilah bahasanya ayah kalian Nuh alaihi salatu wassalam seorang hamba yang sangat bersyukur. Artinya bersyukurlah kalian. Dan semakin bertambah syukur seseorang, maka Allah akan bukakan pintu-pintu pemahaman. Allah akan siapkan untuknya pintu-pintu ilmu dan pengetahuan dan berbagai macam amal saleh yang tidak Allah siapkan untuk yang lain. Sebagaimana firman Allah Ta'ala fi haqqi Luqmana, tentang Luqman, sungguh kami telah berikan pada Luqman hikmah, bersyukurlah engkau kepada Allah. Artinya Luqman tidaklah diberi hikmah kecuali karena dia adalah hamba Allah yang bersyukur. Kemudian Allah Azza wa Jalla menginformasikan bahwa siapa yang bersyukur maka manfaat syukur itu kembali. Fa inna syukrahu ya'udu alaihi. Maka manfaat syukur itu akan kembali kepadanya karena syukur Allah dan balasan Allah. Dan wa ana man kafar, dan barang siapa yang ingkar maka dia tidaklah merugikan Allah sedikit pun. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsihi. Siapa yang bersyukur maka manfaat syukurnya itu kembali untuk dirinya, dan siapa yang ingkar maka Allah Maha Kaya dan Maha Terpuji. Firman Allah Ta'ala, siapa yang bersyukur maka manfaat syukurnya itu kembali kepada dirinya, yakni artinya siapa yang bersyukur pada Allah Azza wa Jalla fa inna yastakhiju bidzalika, maka dia akan mendapatkan dengan hal tersebut syukur Allah untuk hamba. Karena Allah Azza wa Jalla itu akan bersyukur dalam artian memberikan balasan kepada hamba-hambanya karena amal-amal saleh yang dilakukan oleh hamba. Sebagaimana thabata fil hadis, sebagaimana terdapat dalam hadis yang diriatkan dengan sanadnya secara lengkap dalam Sahihain, Bukhari dan Muslim, tentang kisah seorang laki-laki yang memberi minum anjing. Nabi SAW mengatakan orang tersebut memberi minum anjing, lantas Allah bersyukur kepadanya. Maka jika seorang hamba
melakukan amal saleh, maka Allah akan bersyukur kepadanya. Dan Allah akan nampakkan baginya jejak dari nikmat tersebut. Dengan apa yang dirasakan oleh seorang itu dalam dirinya. Yaitu ketenangan di hatinya, kelapangan di dadanya. Sebagaimana perkataan Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah ta'ala yang dikutip oleh muridnya Ibnul Qayyim. Syekhul Islam mengatakan, idza amilta lillahi ta'atan falam tajid atharaha fattahim nafsaka fa inna rabbas syakurun. Ini masalah kalimat yang penting untuk dijamkan. Jika engkau telah melakukan ketaatan karena Allah, lantas engkau tidak mendapatkan jejaknya dan bekasnya di hati, maka tuduhlah dirimu, maka pertanyakan dirimu, karena Allah itu adalah syakur, zat yang membalas kebaikan dan ketaatan hamba. Maka jika seorang itu melakukan ketaatan karena Allah, ternyata tidak ada jejaknya di hati, tidak ada kenyamanan, tidak ada ketenangan, tidak ada kelapangan dada, ketenangan jiwa, maka permasalahkan hatimu. Karena Allah adalah zat yang syakur. Ya, zat yang pasti akan membalas amal yang dilakukan oleh hamba. Ini patut untuk jadi alat koreksi kita, evaluasi kita ketika kita melakukan berbagai macam amal soleh. Adakah asarnya, adakah pengaruhnya di hati kita? Ataukah di hati kita tetap gersang? Nah ini kalau tetap gersang padahal sudah beramal, nah ini yang error kita. Fattahim nafsaka. Ya, permasalahkan dirimu, tuduhlah dirimu. Ada yang error di dirimu. Demikian. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa arda'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Ada pertanyaan? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.